Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Pratama dari Prodi Informatika, akan menjelaskan tugas 2 matematika diskrit yang saya kerjakan untuk mengisi nilai ujian akhir semester matematika diskrit dengan dosen Bu Ira Diana Solihati, SSI MMSI. Oke, kita lanjut nomor 1. Nah, untuk nomor 1 yaitu soalnya pewarnaan dengan algoritma Well-Powell. Kemudian pilihlah sepasang graf dari 2 pasang berikut dan berikan warna minimal pada graf-graf tersebut. Nah, saya mengambil option 2 atau option B. Nah, untuk cara mewarnakan graf dari masing-masing bentuk ini, yang pertama dari graf 1 ini, pertama kita cari dulu masing-masing simpul ini berderajat berapa. Jadi misalkan V1 ini memiliki 4 derajat. Dia bertetangga dengan V2, V3, V4, dan V5. Berarti V1-nya memiliki 4 derajat. Kemudian kita lanjut ke V2. Nah, V2 ini memiliki 1, 2, 3 derajat. Kemudian untuk V3-nya memiliki 1, 2, 3 derajat juga. Kemudian V4-nya juga punya 1, 2, 3 derajat. Kemudian kita lanjut ke V5. V5 itu simpulnya memiliki 1, 2, 3 juga, 3 derajat. Dan terakhir yaitu simpul V6. V6 ini kita memiliki 1, 2, 3, 4 derajat. Nah, setelah itu kita bikin tabel biar lebih gampang. Yang antaranya ada simpul dan derajat. Nah, jadi kita urutin simpul sama derajat yang paling tinggi. Jadi udah saya urutin, yang paling tinggi itu derajatnya yaitu ada di simpul V1 dan V6. Habis itu saya urutin semuanya jadi V2, V5, V3, V4. Punya 3 derajat. Kemudian gimana cara ngewarnainnya? Untuk cara ngewarnainnya, pertama dari simpul yang paling gede derajatnya yaitu V1. Kita lihat V1 ini yang nggak memiliki derajat 4 kan bertetangga. Nah, kita cari yang nggak bertetangga juga. Nah, itu bisa kita warnain, warnanya jadi sama. Misalkan V1 ini saya warnain warna biru, 4 derajat nih. Nah, sekarang kita cari simpul V1 ini nggak bertetangga dengan simpul yang mana. Nah, ternyata di simpul V6 ini V1 tidak bertetangga, jadi kita bisa samakan warnanya menjadi biru di simpul V6. Nah, oke, langkah selanjutnya, karena V6 udah dikasih warna, langkah selanjutnya kita mulai dari V2. V2 derajatnya 3. Nah, kita cari lagi simpul mana yang nggak berderajat dengan V2. Nah, jadi V2 saya warnain merah. Habis itu kita cari V2 itu tidak bertetangga dengan V3 dan V5. Jadi simpul V3 dan V5 bisa kita warnain menjadi warna merah. Nah, karena V2, V3, V5 udah dikasih warna, berarti tinggal sisa V4. Nah, V4 ini bisa kita kasih warna langsung. Jadi saya pilih warna oranye. Kemudian untuk graf kedua, sama seperti sebelumnya. Pertama, kita cari dulu masing-masing simpul setiap masing-masing derajat setiap simpul. Berarti di V1 ini ada 4 derajat dan V2 juga ada 4 derajat. Nah, sisanya dari V3, V4, V5, V6 ini memiliki 2 derajat. Setelah itu kita buat ke tabel biar lebih mempermudah, terus diurutkan derajat yang lebih besarnya. Habis itu kita berikan warna. Nah, dari V1 dulu berarti V1 memiliki 4 derajat. Nah, dari simpul V1 ini yang nggak bertetangga cuman V2. Maka kita bisa warnakan jadi V1 dan V2 ini berwarna biru. Kemudian simpul V3, V4, V5, V6 ini semuanya nggak bertetangga. Bertetangganya karena cuma simpul V1 dan V2 doang. Jadi semuanya bisa kita samain warnanya menjadi warna merah. Nah, oke, kita lanjut nomor 2. Kemudian untuk nomor 2 ada soalnya itu tentang graf isomorfik.
Jadi di soalnya pilihlah sepasang graf dari dua pasang graf berikut dan tunjukkan apakah graf-graf tersebut isomorfik atau tidak. Nah, saya dari dua option, saya memilih option 1, yaitu option A. Jadi ada dua graf. Nah, untuk menentukan dua graf itu isomorfik apa enggak, itu ada 3 syaratnya, yaitu memiliki jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, dan mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, untuk jumlah simpulnya itu dua graf ini sama ya, mau punya 10 simpul. 10 simpul itu berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini juga sampai J. Kemudian mempunyai jumlah sisi yang sama. Berarti kita hitung sisi masing-masingnya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti graf yang pertama ini punya 15 sisi. Kemudian graf keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu juga punya 15 sisi. Kemudian untuk cara mencari jumlah simpul yang berderajat sama berderajatnya, itu sama kayak kurang lebih pewarnaan graf. Tapi bisa kita lebih detailin karena ini banyak simpul dan derajatnya. Jadi kita bisa bikin matriks seperti ini. Jadi saya contohin yang ini, A berarti titik A dengan A. Nah, A berarti 0, terus titik A dan B itu 1, dia bertetangga. Nah, jadi kalau simpulnya bertetangga dengan masing-masing simpul itu kita tulis 1. Jadi A sama B karena bertetangga jadi 1, A sama C kan nggak bertetangga tuh. Jadi 0, A sama D juga nggak bertetangga. Jadi 0, A sama E itu bertetangga. Jadi 1. Kemudian A dengan F juga bertetangga menjadi 1. Nah, seterusnya sampai ketemu semua dari simpul B ke B, B ke C, B ke D, dan seterusnya. Berikutnya juga di graf kedua sama seperti itu. Jadi kayak simpul A ke A 0, simpul A ke B 0 nggak ada, simpul A ke C baru ada. Jadi ditulis 1, kemudian simpul A ke simpul D itu juga ada, jadi dihitung 1 berarti ada. Simpul E itu 0. Nggak ada, soalnya A sama E tidak bertetangga. Kemudian A dengan F itu bertetangga, jadi 1. A ke G nggak ada, A ke H juga nggak ada, A ke I juga nggak ada, dan A ke J juga nggak ada. Nah, jadi dari masing-masing simpul ini bisa kita simpulkan masing-masing simpul. Jadi simpul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ini memiliki 3 derajat. Nah, jadi dari 3 syarat ini, untuk yang syarat ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu, itu udah memenuhi. Berarti masing-masing simpul itu memiliki 3 derajat. Jadi kita dapat simpulkan dari 2 graf ini yaitu isomorfik karena sudah memenuhi 3 syarat di atas. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, buatlah sebuah tabel kebenaran dengan 4 buah angka 1, kemudian bentukkan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran tersebut. Nah, untuk tabel kebenaran sudah saya buat. Jadi X, Y, Z ini sudah aturannya. Jadi X itu ada 0, 0, 0, terus 1, 1, 1, 1, Y-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan Z-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian sesuai ketentuan soalnya yaitu dengan buat tabel kebenaran dengan 4 buah angka 1. Berarti saya tulis satunya di sini. Yang 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi satunya udah ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, saya sudah memenuhi perintah dari soalnya. Kemudian kita akan menentukan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. SOP itu apa? SOP itu sum of product. Nah, berarti SOP itu yang angkanya 1. Nah, sedangkan POS itu yang angkanya 0. Jadi cara menentukannya itu kita dari F, Y, Z, F, X, Y, Z sama dengan M0 tambah M2 tambah M4 tambah M6. Yang hasilnya sigma 0246. Nah, kenapa ada M0? Itu karena kita start dari sebelah sini tuh di sini tuh kita startnya 0, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kolomnya kita start dari 0. Kemudian, nah, ini harus dihati-hati kalau untuk membedakannya, yaitu
M kecil dan M besar. Berarti M kecil itu artinya min term untuk SOP, dan M besar itu max term untuk POS atau product of sum. Nah, berarti baris mana aja yang isinya itu SOP, berarti ada di baris 0, baris 2, baris 4, dan baris 6. Maka kita tulis menjadi M0 ditambah M2 ditambah M4 ditambah M6. Nah, sama dengan 0, sigma 0,2,4,6. Kemudian untuk bentuk kanoniknya, pada baris M0 ini, X, Y, Z-nya adalah 0, 0, 0. Berarti kalau untuk SOP, angka 0 itu dijadikan jadi aksen. Begitupun sebaliknya, berarti untuk POS, berarti 0-nya jadi nggak ada aksen, satunya jadi aksen. Nah, untuk bentuk kanonik SOP, jadi F, X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, ditambah, kemudian ini X aksen, ini jadi Y, kemudian Z aksen, ditambah X, terus Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z aksen. Nah, itu untuk bentuk kanonik SOP. Kemudian untuk POS, itu ada di M1 dikali M3 dikali M5 dikali M7 sama dengan Pi 1,35,7. Nah, berarti untuk bentuk kanoniknya menjadi, berarti ini kebalikannya, jadi nolnya itu tidak aksen lagi, gak sama kayak SOP, jadi seperti biasa, dan satunya jadi aksen. Berarti di baris ini X ditambah Y ditambah Z aksen, kemudian dikali, kemudian di baris sebelah sini X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, kemudian X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, kemudian dikali X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, kita sudah menemukan bentuk kanonik dari SOP dan POS. Kemudian nomor 4, buatlah sebuah diagram Hasse dari sebuah faktor dari 72. Nah, faktor 72 itu pertama kita cari dulu faktor 72 itu diantaranya ada apa aja. Nah, faktor 72 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Nah, maka diagram Hasse-nya akan menjadi seperti di samping ini. Nah, gimana cara bisa gimana kita caranya bikin diagram Hasse menjadi seperti ini? Pertama, kita gunakan angka paling terbesar untuk menulis paling atas. Berarti 72. Nah, kita cari 72 ini habis dibagi berapa di angka sebelumnya. Kita harus berurut. Berarti dari 72, apakah habis di habis 36? Nah, kita tulis di sebelah kanan. Setelah itu, kalau habis 72 dibagi 24, itu juga habis. Nah, kita tulis seperti ini. Setelah itu, dari 24 dan 36 ini habis dibagi berapa aja. Nah, 24 habis dibagi 8. Kemudian 24 juga habis dibagi 12. Kemudian kita pindah ke 36-nya. 36 juga habis dibagi 12. Berarti kita bikin seperti ini. Kemudian 36 juga habis dibagi 18. Nah, jadilah seperti ini. 8, 12, dan 18. Berarti kita cari lagi. 8, 12, dan 18-nya ini habis dibagi berapa aja. 8 habis dibagi 4. 12 juga habis dibagi 4. Kemudian 12 habis dibagi 6. 18 juga habis dibagi 6. Kemudian dan 18 juga habis dibagi habis dibagi 9. Nah, habis itu kita cari lagi 4, 6, 9. Nah, ini angkanya sudah semakin kecil. Kita cari lagi angka mana yang bisa habis dibagi. Nah, 4 ini habis dibagi 2. 6 juga habis dibagi 2. Kemudian 9 juga habis dibagi 2. Dan 9 juga habis dibagi 3. Nah, berarti tinggal sisa 2 dan 3. Nah, tinggal kita masukin angka terakhirnya itu 1, 2 itu habis dibagi 1, 3 juga habis dibagi 1. Nah, maka jadilah seperti ini diagram Hasse-nya. Kemudian untuk nomor 5, buatlah sebuah peta Karnaugh dengan 4 buah angka 1. Kemudian tentukan fungsi boolean minimal dari peta tersebut. Nah, untuk membuat peta Karnaugh, pertama kita kan buat tabel kebenaran dulu kan. Tabel kebenaran itu dengan 4 buah angka 1. Berarti sama kayak sebelumnya. Dan oh ya, untuk tambahannya dosen meminta untuk menggunakan 4 variabel.
Berarti tadi kan sebelumnya X, Y, Z. Sekarang kita jadi W, X, Y, Z karena perintahnya 4 variabel. Oke, untuk W, X, Y, Z ini aturannya sudah seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian X-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0-nya 4, 1-nya 4, Y-nya 0, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Z-nya juga jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, untuk F, W, X, Y, Z-nya dengan syarat itu kita harus 4 buah angka 1. Nah, saya sudah tepatin satunya ada di baris ke 0 ini, baris ke 1, kemudian ada di baris ke sebentar 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada di baris ke 8 dan ke 9. Nah, saya udah mengikuti perintahnya 4 buah angka 1. Kemudian kita buat peta Karnaugh ya. Untuk peta Karnaugh ya, kita buat tabel seperti ini, W, X, Y, Z. Dengan ini 0, 0, 0, 0. Artinya gimana? Berarti W-nya ini 0, X-nya 0. Ini kalau 01 berarti W-nya 0, X-nya 1. Kalau 11 berarti W-nya 1, X-nya 1. Kemudian W-nya 1, X-nya 0. Buat yang 10. Sama juga seperti itu, YZ. Itu sesuai variabel urutannya. Jadi Y-nya 0, Z-nya 0. Y-nya 0, Z-nya 1. Y-nya 1, Z-nya 1. Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, gimana cara nyarinya? Yaitu pertama kita cari W, X, Y, Z. Itu 0, 0. Berarti 0, 0, 0, 0. Berarti itu ada angka satunya. Berarti kita tulis di sini. Kita masukkan peta Karnaugh. Habis itu, setelah itu kita cari lagi W, X-nya 0, Y, Z-nya yang 01. Berarti 0, 0, 01 kan. Berarti kita cari berikutnya 0, 0, 01. Nah, itu ada. Berarti kita tulis 1. Setelah itu kita cari lagi W, X-nya 0, 0, Y, Z-nya 1, 1. Berarti jadi kita harus cari W, X, Y, Z itu 0, 0, 1, 1. Itu ada apa di W, X, di bagian sini ya. Nah, ternyata 0. Berarti kita tulis 0. Sampai kita ketemu lagi di angka satunya. Jadi berikutnya kita langsung loncat ke W, X 10, Y, Z 00. Berarti 1000. Nah, di sini ada 1000, jadi angka satunya dimasukin ke peta Karnaugh. Habis itu W, X-nya 10, Y, Z-nya 01 itu juga ada. Jadi 1001. Nah, kalau udah ketemu semua, peta Karnaugh-nya sudah selesai. Nah, jadi untuk peta Karnaugh-nya sudah selesai, jadi kita lanjut ke bagian sini. Ini tabel untuk mempermudah aja. Jadi kayak ini tuh ngambil dari min term. Yang berarti W, X, Y, Z itu kalau 0 itu berarti jadi aksen. Nah, jadi kita jabarin semuanya 0, 0, 0, 0 berarti W aksen, Y X aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian 0, 0, 0, 1 jadi W aksen, X aksen, Y aksen, Z. Dan seterusnya. Pokoknya 0-nya itu aksen, Z-nya bukan aksen. Karena ini kita ambil jadi min term atau SOP. Kemudian karena dari peta Karnaugh ini kita sudah tahu ya angka satunya tuh di sini 1 1 1 1 ada di WX 0 00 00 dan 0001 terus 1000 1001. Berarti ini sudah saya boldkan, berarti nantinya akan menjadi seperti ini. F, W, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z. Terus ditambah W, X aksen, Y aksen, Z aksen. Ditambah W, X aksen, Y aksen, dan Z. Nah, ini udah hasil dari peta Karnaugh-nya. Nah, kemudian kita harus meminimalkan dari aljabar yang kita dapat ini. Nah, sekarang kita beralih ke penyederhanaan aljabarnya. Karena aljabar yang tadi kita dapat itu bisa disederhanakan. Nah, jadi F, W, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Ditambah W aksen, X aksen, Y aksen, Z.
ditambah WX aksen Y aksen Z aksen ditambah WX aksen Y aksen Z. Nah, untuk cara penyederhanaannya, karena ini bertetangga, jadi kita Z aksen ditambah Z-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi nanti hasilnya bisa kita habiskan ini. Jadi kita keluarin dulu yang dua titik ini jadi W aksen, X aksen, Y aksen, kemudian buka tutup kurung, kita masukkan Z aksen ditambah Z-nya ini. Nah, ini nanti hasilnya akan habis. Begitupun berikutnya, ini titik yang ke 1000 sama 1001 ini ada W X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W X aksen, Y aksen, Z. Nah, ini yang bisa kita keluarin juga Z-nya ya. Jadi W X aksen, Y aksen, buka tutup kurung, Z aksen ditambah Z. Nah, ini Z aksen tambah Z ini hasilnya bakal jadi habis, dan hasilnya menjadi W aksen X aksen Y aksen ditambah W X aksen Y aksen. Nah, di sini kita bisa sederhanain lagi. Nah, bagian mana? Yaitu bagian W-nya. W aksen dan W biasa nih. Jadi kita keluarin W aksen sama W-nya jadi X aksen Y aksen. Kemudian buka tutup kurung W aksen ditambah W. Nah, berarti hasilnya juga habis di W aksen tambah W-nya. Jadi hasil dari penyederhanaan aljabarnya yaitu X aksen Y aksen. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk mengisi nilai UAS. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.